Hampir semua agama itu kenal puasa. Karena apa? Ini syariat kuno. Makanya enggak usah heran kalau ada puasa. Apalagi orang Jawa. Orang Indonesia ini hobi kalau yang namanya puasa. Makanya variasi puasa terbanyak itu di sini. Ada puasa makan pupus daun namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem yang di bawah tanah namanya ngerowot. Ada puasa tidak kena matahari namanya pati geni. Ada puasa gandul duit namanya ngalong. Ada puasa diem macam bisu. Ada puasa ngeluyur aja namanya ngedan. Ada variasi puasa itu macam-macam itu di sini. Dan bagi orang Nusantara dan orang dunia, puasa ini menempati sejarah tersendiri. Hampir seluruh cerita besar itu bermula dari puasa. Rasulullah mendapatkan wahyu setelah puasa, naik turun gunung di Gua Hira, hampir dilakukan selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ma'rifatullah itu setelah puasa 25 tahun di padang pasir, dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi. Jadi Sultanul Aulia. Di Jawa Sunan Kalijaga, rojone berandal, bisa jadi wali karena puasa 3 tahun. Sunan Geseng itu tadinya cuma tukang ngambil kelapa itu, tapi kuat puasa 3 tahun, baca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu bisa lari di atas air dan bisa meneruskan perjuangan Sunan Kalijaga. Padahal dia keliru, yo kayuku yo kayumu. Nggak, Saridin disuruh puasa sama Sunan Kudus. Kalau kamu mau jadi penerusku yang hebat, puasa 3 tahun di atas pohon kelapa, baca Allahu Akbar, dilakukan 3 tahun, jadi pengganti para wali namanya Syekh Jangkung. Akhirnya Saridin, wong Pati pasti kenal itu. Dan itu pun keliru, mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, keliru, lowo bubar, lowo bubar. Jadi sejarah besarnya puasa, jangan sembrono. Ki Gede Pemanahan, penjenengan cerita sama Sunan Kalijogo. Jeng Sunan, saya pengen juga jadi raja. Ki Penjawi dapat pati, Kang Mas Raden Fata pun itu Demak, kabeh pun itu. Niku Haryo Penangsang angsal Pajang, Kang Mas Joko Tingkir dapat Pajang, Haryo Penangsang dapat Jipang. Saya dapat daerah mana? Ki Gede Pemanahan, matur Sunan Kalijogo. Ya enggak ada, semuanya sudah habis yang baik-baik, tinggal 5 tempat, itu pun tempat setan. Tempat setan pertama ada di ujung timur namanya Alas Purwo. Tempat setan kedua ada namanya Alas Roban. Tempat setan ketiga ada namanya Alas Larangan Cirebon. Tempat setan keempat ada namanya Alas Ketonggo Ngawi. Lah tempat setan yang kelima namanya Alas Mentau lereng Merapi. Makanya kamu milih yang mana? Milih Mentau aja. Wah, kalau kamu milih Mentau, setannya gede-gede, kamu puasa 20 tahun biar ditemani sama Ki Ageng Giring, jangan turun. Puasa 20 tahun di Bang Lampir Gunung Kidul, ini Pak Doso pasti tahu itu. Itu bekas bokongnya itu sampai nyitak begini. Akhirnya apa? Mampu betul buka Alas Mentau, ditemani Ki Gede, Ki Gede temani Ki Ageng Giring. Buka Alas Mentau punya anak namanya Danang Sutowijoyo, mampu menjadi raja. Buka Alas bikin negara namanya Mataram, yang akhirnya dipecah Belanda jadi 2, Jogja sama Solo. Yang akhirnya dipecah lagi Hamengkubuanan, Pakualaman, Mangkunegaran, Kasunanan. Puasa itu. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, suruh puasa sama Sunan Kalijaga 7 tahun. Akhirnya punya anak namanya Joko Tingkir jadi Rojo Pajang. Puasa. Calon Raja Mataram itu ada yang nggak mau jadi raja karena takut kalau jadi raja tidak alim. Maka dia keluar dari kerajaan, namanya Raden Bagus Harun. Menempuh perjalanan spiritual, puasa 7 tahun di daerah Ponorogo, Kampung Pagotan, di samping sumur.
yang sumurnya itu akhirnya ditirakati selama 7 tahun. Tahun ke-7 sumurnya itu naik airnya 7 meter. Tanggal 27 Ramadan. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikatakan dengan nama sumur Sewu Wulan. Karena sumur Sewu Wulan, maka kampungnya sekarang disebut Kampung Sewulan di belakang pabrik gula Pagotan itu. Nah, Raden Bagus Harun akhirnya punya anak perempuan galaknya luar biasa, dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-alap. Kalau ngamuk naik di atas pohon. Dinikah Raden Santri, punya anak namanya Mbah Maktum. Nikah punya anak Mbah Maklum, nikah punya anak Mbah Tafsir Anom, nikah punya anak Mbah Qolyubi, nikah punya anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas menjadi kandepak pertama di Surabaya. Punya anak perempuan galak namanya Nafiqoh. Dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari, punya anak Kiai Wahid Hasyim, nikah sama Nyai Solihah binti Bisri Sansuri Jombang, punya anak Abdurrahman Wahid. Benar-benar terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun 2 tahun luwung. Cara pasang. Lu makanya kayak Lirboyo itu, pondok besar Lirboyo itu ketika Kiai Mbah Manap mau mendirikan Lirboyo, wong itu pusatnya berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi, tahu uwi? Ngerti nggih uwi? Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri gendruwo. Akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri gendruwo. Akhirnya karena makan gendruwo, gendruwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam gendruwonya mendem. Wangin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk karena ada gendruwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh. Kasih tugas nimba untuk air mandinya santri, pakai singgot pring panjang, itu nyinggot namanya. Nah, maka di Lirboyo dulu zaman mondok, sampean kalau tahu itu ada kriat-kriut itu gendruwo nimbo. Nah, tapi sekarang gendruwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyu. Sudah pensiun. Dua besar. Yo. Makanya di Jogja ada orang menempuh jalan puasa. Namanya Sukirah, ini Pak Doso ya. Sukirah ini perempuan biasa, tapi punya cita-cita pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan tetangganya raja, istri raja juga bukan, maka tetangganya olok-olok, paling anakmu nanti jadi presiden, jadi raja deh ketoprak. Tapi Bu Sukirah nekat puasa 9 bulan sambil ya Allah, pengen punya jadi raja ya Allah. Itu 9 bulan anaknya lahir, laki-laki keriting jemblok itu, dikasih nama Soeharto, itu jadi presiden 32 tahun. Nah, itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Pengen istri cantik kok ditolak, orang dulu puasa. Masuk masjid kalau santri baca ya Rahmanu ya Rahim, 7 hari 7 malam, I love you. Lah ya, kalau nggak mau ya Rahmanu ya Rahim, ya cari pohon besar, bawa beringin di kantor Pelindo itu, baca Sunah Mata Kaji Ajiku Jaran goyang, ya I love you sama saja, yang penting puasa. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir nggak ngerti. Makanya ayam aja ngerti, kalau pengen neteskan telur puasa 21 hari. Nanti ayam netes, ulet itu kalau pengen terbang dia puasa jadi kepompong, ngepompong dulu, baru terbang jadi kupu. Ular itu kalau mau melungsungi ya puasa, nanti kulitnya ganti lebih mudah lagi. Makanya kita berdoa semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu, puasanya ulet. Habis jadi kepompong terbang jadi kupu, jangan kayak puasanya ular. Setelah puasa tetap aja keluar ular. Sekali ulo tetap ulo, itu jangan. Puasa
Dukun-dukun bayi dulu itu bodoh-bodoh, ndak pinter, cuman yok apa loku wolo kuato. Tapi puasanya kuat ya brul gitu ya keluar. Dan puasa ini nggak pandang bulu, dibikin baik ya mandi, dibikin jelek ya mandi. Makanya dukun-dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya teksek. Bahkan orang cari nomor juga puasa. Loh, ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu. Kalau punya hajat atau besar, puasa deh, puasa. Hasil, saya pernah punya pengalaman orang naik daftar tentara nggak keterima. Oh, ini angkatan laut. Daftar angkatan laut itu nggak keterima karena tingginya kurang 5 cm. Udah daftar kemana-mana nggak keterima. Akhirnya saya suruh puasa 3 hari. Hari pertama 3 teguk, 3 kepal. Buka sahurnya. Bacaan apa Gus? Moconen wodowo. Dibaca selama 3 hari wodowo. Begitu waktunya daftar diukur lebih 5 cm. Untung ora iku nih sing dawa kan. Kudune kan dhuwur ngono tapi keliru saya perintahnya. Tapi kan yakin begitu diukur naik 5 cm. Tasyakuran motong sapi. Begitu motong sapi saking senengnya saya ukur, ternyata kurang 5 cm. Lah waktu itu meterannya yang mengkeret atau yang baca yang bingung. Nah sekarang ada di Angkatan Laut Surabaya, maka cari aja kalau ada tentara yang kurang 5 cm ya dia itu. Ini puasa. Makanya nenek-nenek moyang kita kuat-kuat. Nah sekarang begitu puasa itu menakutkan, maka orang ini jadi lemah. Jadi lemah. Dulu orang Jawa, orang Indonesia ketemu singo gitu kita ikut semilar, singone lari. Orang sekarang begitu takut puasa, jangankan sama singa, sama melinjo takut. Nih, monggo Pak melinjo ora samura tau. Santen itu enggak, kenapa? Kolesterol. Penyakitnya banyak karena enggak ada orang mau puasa. Akhirnya begitu remuk masuk rumah sakit. Dokter harus menangani orang sakit, tapi ketika orang sakit mau ditangani, dokter mengatakan puasa. Ya, puasa dulu, kalau nggak puasa saya nggak mau ngoperasi. Makanya pasien yang mau dioperasi pun harus puasa. Lu dokter aja ngerti, nah sampean kadang nggak ngerti, mumpung masih sehat, poso. Jangan kok tiap bulan puasa datang poso maneh. Itu caranya Allah. Dari dulu manusia dikasih senjata yang luar biasa namanya puasa. Gitu. Makanya kalau ada people power enteng-entengan, ada puasa enteng-entengan. Apa puasa enteng-entengan? Diet. Nah diet itu puasa enteng-entengan. Kan Pak Amin kan mengatakan ada people power enteng-entengan. Nah puasa enteng-entengan juga ada, namanya diet. Karena kalau diet kenemenen dead. Nah ini lah yang jadi ini dari zaman kuno. Makanya orang itu kalau puasanya rajin kuat, nggak takut apa-apa, sehat. Nah sekarang manusia ini dengan puasa takut. Jadi puasa ini kiri kanan oke. Kayak apik mandi, bikin jelek ya mandi. Cuman puasa kita ini berbeda. Kalau puasa yang diajarkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menghadapkan wajah kemanapun, merasa diawasi oleh Allah. Itu. Oh ini ngaji kalau di syuting itu ya gini jadi panas.
Lampune siji loro. Ngerti wong pelindung Kiai ireng. Lampune diakeh, Pak Doso ngerti Kiai ireng lampune sing akeh. Mengarah ke saya semua ini lampunya, bau panas. Jadi walaupun saya ngadep ke sana, saya nggak lihat ada perempuan di sini, nggak kelihatan. Kalau lampunya ke sini. Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun, merasa dilihat Allah. Nah, makanya orang bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, karena kemanapun merasa melihat Allah. Lah kenapa kalau merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah, kok harus puasa? Ya memang itu caranya. Karena manusia itu nggak kenal Allah. Ini nggak kenal. Tapi manusia yang asli kan kenal. Manusia itu yang asli kenal Allah, wis tahu ketemu kok. Sudah pernah depan sama Allah manusia itu. Ditanya sama Allah, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Enggak ya Allah, aku akan ingat engkau Tuhanku. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, saya akan. Ya